Selamat pagi, saya Andian Ari Anggraini dari Universitas Negeri Yogyakarta. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat animasi Powtoon yang berasal dari halaman kosong. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah memberi rekaman suara. Kita kembali ke slide 1, diklik slide 1. Untuk Powtoon yang gratis, itu setiap slide maksimum 20 detik saja. Oleh karena itu, pastikan merekam suara satu slide 20 detik saja. Sekarang saya akan merekam suara untuk slide nomor 1. Nah, caranya adalah di bagian bawah ini sedikit tertutup oleh tanda help ini ya. Ini adalah sound, kita klik sound. Nah, dia akan muncul beberapa opsi, apakah musik atau voice over. Jika kita akan menambahkan rekaman suara kita, maka itu adalah voice over. Kita klik add voice over. Nah, untuk menambahkan rekaman suara, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Misalnya kita sudah merekam suara dengan menggunakan Audacity, maka tinggal klik upload dan kita cari file yang sudah disimpan di hard disk. Jika kita belum merekam suara dan kita akan merekam suara di Powtoon, maka pilih yang menu record. Ingat, untuk menghasilkan suara yang jernih, maka pastikan Anda menggunakan mikrofon yang noise cancelling. Kali ini saya akan merekam suara saya langsung di Powtoon, maka saya klik menu record. Nah, ketika saya akan merekam suara, nanti saya klik menu start record ini, kemudian dia akan menghitung 3, 2, 1, lalu setelah itu kita rekam suara. Setelah rekaman suara selesai, press tanda stop. Contoh pangan fungsional yang sedang hits dikembangkan akhir-akhir ini adalah prebiotik dan probiotik. Apa manfaat kedua komponen ini bagi kesehatan manusia? Nah, kemudian kita pilih rekaman suara tadi akan muncul di semua slide Powtoon atau hanya di slide ini saja. Karena saya inginnya rekaman suara tadi muncul di slide ini saja, maka saya pilih yang opsi yang kanan, current slide. Nah, kemudian untuk save, ini diklik save. Saya simpan dengan nama slide 1, kemudian klik save. Nah, lalu muncul di sini. Jika ingin mendengarkan hasilnya, kita klik tanda segitiga ini. Contoh pangan fungsional yang sedang hits dikembangkan akhir-akhir ini matikan. adalah Untuk mengatur volumenya, bisa diatur dari sini. Jika ke bawah semakin kecil, jika ke atas semakin besar. Kemudian jika dirasa ternyata rekaman suaranya salah, ingin di-delete, maka tinggal press yang tanda delete ini, logo tempat sampah. Jika ingin mengganti dengan rekaman suara yang lain, maka klik logo swap berikut ini. Oke, jika sudah selesai, tinggal klik yang close. Saya akan merekam lagi suara di slide 2 dan slide 3. Videonya akan saya percepat. Oke, saya telah merekam suara sampai dengan slide 3. Sekarang saya kembali ke slide 1. Sekarang saya akan mengatur animasi dari setiap objek-objek yang ada di dalam slide. Nah, sekarang kita dengarkan dulu rekaman suaranya dengan cara menggeser lambang segitiga ini ke paling kiri. Untuk mendengarkan rekaman suara, kita klik logo yang segitiga berwarna biru ini. Contoh pangan fungsional. Nah, ternyata tulisan ini munculnya tidak sejak awal slide ya, tetapi tadi munculnya sekitar menit ke-3. Nah, saya klik di sini. Nah, ternyata dia muncul di menit 2,5. Ini bisa digeser lokasinya. Misalnya, saya ingin judul ini muncul sejak detik ke-1. Nah, cara menggesernya ini tinggal digeser saja ke kiri. Nah, kalau kita perhatikan, di sebelah kiri ini modelnya segitiga, yang di sebelah kanan ini modelnya adalah lurus. Bedanya adalah dari animasinya. Jadi kalau saya klik di sini, tanda setting, ya ini ada efeknya. Nah, di bagian enter itu maksudnya animasi masuk ke dalam slide, ternyata dipilih yang fade. Nah, karena ada animasi entrance atau enter, maka bentuknya adalah segitiga seperti ini. Jika bentuknya lurus, maka ini tidak ada animasinya. Nah, jadi untuk mengatur timeline kapan objek-objek ini akan muncul ke dalam slide atau keluar dari dalam slide, maka mengaturnya dari sini.
Nah, sekarang kita coba lanjutkan lagi mendengarkan rekaman suaranya. Fungsional yang sedang hits dikembangkan akhir-akhir ini adalah prebiotik dan probiotik. Apa Oke, jadi ini tadi sudah pas ya. Nah, sekarang kita ke slide 2. Prinsipnya, untuk menambahkan durasi masing-masing slide itu bisa menambahkan dari tanda plus ini, dan untuk mengurangi durasi slide, kita bisa menggunakan tanda minus ini. Sekarang kita lihat dulu apakah durasinya sudah pas atau belum. Saya klik rekaman suaranya. prebiotik dan probiotik, meskipun sekilas terdengar sama, tetapi adalah merupakan dua komponen yang berbeda. Prebiotik tidak dapat bahan. Oke, ternyata kurang panjang durasi slide-nya. Ini akan saya maksimumkan ya. Saya tambah maksimumnya 20 detik. Oke, sambil kita lihat rekaman suaranya sampai di mana. Pencernaan manusia, tetapi bisa dicerna oleh bakteri baik yang hidup dalam usus manusia. Oke, ternyata sampai detik 19 saja sudah selesai. Ini saya kurangi 1 detik ya. Oke, misalnya seperti itu. Atau kalau mau tetap 20 detik juga tidak masalah. Oke, jadi tambah kurang durasi dari sini ya. Nah, sekarang kita akan melihat animasinya ini sudah pas belum keluarnya. Misalnya animasi yang ini dulu. Nah, ini muncul, ternyata tadi munculnya itu dari kiri ke kanan. Coba kita lihat lagi. Nah, ini kan jauh sekali ya jalannya. Saya nggak suka yang seperti itu, mau saya ubah dari kanan ke kiri. Maka untuk ngubahnya tinggal klik, pilih setting, kemudian efeknya. Nah, ketika enter, masuk ke dalam slide mau seperti apa? Ini dari kiri ke kanan. Kalau saya mau dari kanan ke kiri berarti pakai yang ini. Oke. Nah, kemudian saya mau atur supaya teks yang keluar itu yang prebiotik dan probiotik duluan. Saya cek dulu. Prebiotik dan probiotik, meskipun sekilas terdengar sama, tetapi adalah merupakan dua komponen yang berbeda. Prebiotik tidak dapat dicerna oleh sistem pencernaan. Oke, ini ternyata masuknya jauh sekali ya. Saya akan ubah ini menjadi menit agak ke depan ke sini. Oke, caranya kita tinggal select saja ya. Klik kontrol, kemudian klik kiri. Kemudian teksnya ini juga saya klik, kontrolnya tetap ditekan ya. Saya klik kiri. Nah, kemudian ini saya geser posisinya lebih di depan seperti ini. Oke, kita lihat lagi. Meskipun sekilas terdengar sama, tetapi adalah merupakan dua komponen yang berbeda. Prebiotik. Nah, ini teks ini saya ingin munculnya sampai di sini saja, maka ini saya klik di bagian teks prebiotik probiotik. Nah, kita atur lagi panjangnya. Oke, misalnya seperti ini, kita lanjutkan lagi. Tidak dapat dicerna oleh sistem pencernaan. Nah, kata-kata ini itu kurang cepat munculnya, mungkin saya geser lagi. Dan ini posisinya di dalam sini ya. Maka ini saya geser biar pas di sini. Prebiotik dan probiotik, meskipun sekilas terdengar sama, tetapi adalah merupakan dua komponen yang berbeda. Prebiotik tidak dapat dicerna oleh sistem pencernaan manusia, tetapi bisa dicerna oleh bakteri baik yang hidup dalam usus manusia. Nah, tadi kita sudah memasukkan voice over, sekarang kita akan masukkan musik background. Kalau musik background itu, untuk musik background itu diinginkan di semua slide musiknya sama. Nah, jadi kita klik di slide 1, kemudian add musik. Kita ambil musik yang ada di harddisk pakai menu upload ini. Oke, klik open. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Kita atur volumenya. Musik background itu harus lebih kecil dari suara voice over kita. Kemudian kita cek hasilnya dengan cara klik play together untuk melihat apakah volumenya sudah pas. Contoh pangan fungsional yang sedang. Oke, saya rasa sudah pas ya. Apabila videonya sudah selesai, kemudian kita bisa save dengan cara klik di sini. Ini adalah judul videonya, kita ketikkan di sini. Kemudian tekan enter. Nah, lalu
di save dengan cara klik ini, save. Nah, apabila kita ingin melihat previewnya, maka tinggal klik ini, preview. Contoh pangan fungsional yang sedang hits. Oke, jika sudah oke, bisa di close previewnya. Nah, kemudian untuk menginformasikan URL Powtoon kita ini, bisa klik share. Lalu ini akan muncul URL, bisa di copy. Nah, kemudian URL yang kita copy ini bisa diletakkan di LMS, misalnya di Google Classroom, atau melalui WA dan lain sebagainya. Oke, sekarang saya ingin melihat URL ini. Saya buka tab baru, di paste di sini. Kita klik untuk melihat hasilnya. Contoh pangan fungsional yang sedang hits dikembangkan. Kemudian kita juga bisa mengunggah dalam berbagai format, misalnya ini dengan cara klik publish. Kita bisa share link, kemudian bisa mendownload videonya. Sayangnya untuk mendownload ini hanya bisa dilakukan oleh akun yang premium. Bisa juga langsung kita unggah ke akun YouTube kita masing-masing. Oke, demikian penjelasan saya tentang cara membuat video animasi dengan Powtoon. Semoga membantu dan terima kasih.